Bagaimana upaya Garpu agar mereka ini melek digital gitu loh Pak? Apa yang dilakukan untuk itu? Aksi nyatanya apa? Nah, aksi nyatanya kami di sini ada pelatihan. Kami coba membuka iya, pelatihan ini yang kami bawa bahwa mereka ini harus mengerti tentang digital, ya, baik dari segi pemesanan, menjual apa semuanya. Yang seperti dikatakan bahwa hanya buat produk tapi tidak bisa jual, buat apa juga? Ya. Ini harus diserahkan oleh digital. Cara membayarnya pun harus sekarang dengan sistem digital. Semua serba digital, apapun juga. Ya, jadi kami mencoba merangkul mereka mengadakan pelatihan baik dari sistemnya digital online tadi itu kita coba rangkum semuanya sehingga mereka paham betul tentang ini. Tapi tetap juga kembali pada pengawasan yang penting buat kita karena tidak semuanya sistem digital ini buat mereka ini ada juga yang harus dikawal juga ya Pak? Harus dikawal. Semua apapun harus dikawal. Dalam hosting ini bahkan sampai ke permodalannya pun harus. Dari Kota Tua Jakarta, Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Herman Tale Daulay, di channel Tale Trias Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini, kita akan mengangkat tema soal UMKM. Karena itu kita menghadirkan bintang tamu Bapak Suherman Aslim, akrab disapa Pak Kris, Ketua DPW Garpu DKI. Garpu adalah Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Sayap Partai Nasdem. Terima kasih Pak Kris sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Terima kasih. Nah, Pak Kris, dulu di sekitar Kota Tua ini, daerah Mangga 2, dikenal dengan pelaku UMKM. Mereka dulu offline, pedagang baju, makanan, dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang mereka omsetnya tergerus oleh zaman dengan kehadiran digitalisasi. Bagaimana Garpu hadir agar para pelaku UMKM ini bisa melek digital sehingga mereka bisa rebound, bisa bergairah kembali. Silakan diri tipis-tipis dulu Pak. Baik, makasih Pak Herman. Siap. Ya, tentunya Garpu bukan datang hadir, tapi menjemput. Ya, menjemput, proaktif. Menjemput bola lah. Ya, jemput bola proaktif. Bagaimana melihat, karena ini memang wilayah kita, kami di DKI, melihat bahwa UMKM ini perlu naik kelas. Ya. Bagaimana cara naik kelas? Ya harus. Tentu dengan dorongan kami dari Garpu, harus melakukan semua inovatif, bagaimana kita kembangkan dari yang tadinya pedagang-pedagang primitif bisa naik bangkit dengan apa namanya digital, inovasi digital ini yang online ini yang sangat tergerus mereka. Nah, kami mencoba menangkal bahwa pedagang-pedagang di sini yang tadinya yang promotif begini kita coba bina, kita kembangkan dari sistem mereka bisa tahu dengan online apa-apa kami coba. Kan keterangan-keterangan yang kami dapat di lapangan itu mereka sangat butuh sebenarnya. Nah, tapi tidak tahu kemana tempat beliau menjadi. Nah, hadiran gerakan restorasi pedagang dan UMKM ini sangat-sangat dia banggakan dan dia tunggu. Nah, kami mencoba berinovatif juga di dalam hal ini, mengumpulkan beberapa kawan karena di sini macam-macam. Di sini pedagang-pedagang ini bermacam-macam, kuliner. Kuliner busana. Bahkan busana pun ada. Nah, busana bahkan sekarang ada ala-ala seperti kayak sepeda-sepeda yang Anda lihat. Semuanya ini semua juga UMKM. Ini kita coba bangun, merangkul semuanya. Karena di sini hampir kalau nggak salah dengan catatan kami yang kami bina ini kurang lebih ada 600 UMKM yang berbagai macam. Nah, kedua kami mencoba juga melihat bahwasanya dari 600 ini masih tumbuh lagi. Ada beberapa gedung-gedung yang dipakai digunakan, itu coba kita telusuri, artinya semua kami akomodir. Tidak ada yang kami sisakan dengan catatan memang harus butuh kerja keras. Kerja keras kami juga harus butuh pendampingan. Tentunya jangan hanya slogan bagi pemerintah bahwa UMKM ini harus berdiri, tapi tidak ada pendampingan. Nah, setelah pendampingan mereka juga harus butuh pengawasan. Dalam pengawasan ini mereka sangat butuh
Artinya jangan berdagang setelah begini digusur ini yang sangat perlindungan hukumnya penting di sini. Pak, ini saya ke digital dulu. Orang kadang suka digital gitu kan. Ya. Tapi orang kan masih awam soal digital ini. Kan di situ ada sistem perangkat. Coba Bapak iris-iris dulu soal digital ini dulu, Baik. Pak. Nah, kalau soal digital, memang ini sangat-sangat butuh. Ya, butuh teknologi. Ya. Nah, teknologi ini kan tidak serta-merta hanya memberikan mereka UMKM ini teknologi, mereka harus diajar, mereka harus pelatihan, harus dirangkum semua. Mereka bagaimana tahu semua bahwa teknik digital ini, online yang ada ini bukan serta-merta hanya dibilang online aja, perlu penjelasan yang bagus, pemahaman yang bagus buat mereka. Karena ya ini kan namanya sistem dengan mereka awam, mereka ini kan tidak tahu. Iya, ada Kita perangkap. coba, ada perangkap yang dijalankan. Mereka itu harus tahu. Nah, perangkap ini kita buat sedemikian rupa dengan dijalanin orang yang awam. Ini sangat riskan. Ya kan? Saya mengiris tipis-tipis Pak Kris, karena saya tahu betul pedagang tradisional ini tentu masih asing dengan digital ini. Nggak segampang yang kita bayangkan gitu loh. Bagaimana upaya Garpo agar mereka ini milik digital gitu loh Pak? Apa yang dilakukan untuk itu? Aksi nyatanya apa? Nah, aksi nyatanya kami di sini ada pelatihan. Kami coba membuka pelatihan ini yang kami buat bahwa mereka ini harus mengerti tentang digital, ya, baik dari segi pemesanan, menjual apa semuanya. Yang seperti dikatakan bahwa hanya buat produk tapi tidak bisa jual, buat apa juga? Ini harus diserap oleh digital. Cara membayarnya pun harus sekarang dengan sistem digital. Semua serba digital, apapun juga. Ya, jadi kami mencoba merangkul mereka mengadakan pelatihan, baik dari sistemnya digital online tadi, itu kita coba rangkum semuanya sehingga mereka paham betul tentang ini. Tapi tetap juga kembali pada pengawasan yang penting buat kita. Karena tidak semuanya sistem digital ini buat mereka ini. Ada juga yang harus dikawal juga ya Pak? Harus dikawal. Semua apapun harus dikawal. Dalam proses ini bahkan sampai ke permodalannya pun harus. Karena nanti jangan sampai juga mempermalukan kita di digital ini kan sering kali gambar tidak sesuai dengan aslinya gitu loh. Itu kalau kita kirim ke luar negeri nanti gimana ya Pak? Udah go internasional. Ya malu kita coba tipis-tipis dulu jadi Pak Kris. Ada beberapa digital ini kan teknologi. Iya. Yang jelek bisa jadi bagus. Iya, bisa dibikin-bikin. Yang jelek bisa jadi bagus. Kemasannya itu bisa. Iya. Yang bagus mau jadinya kan bingung. Iya. Itu berarti turun kan. Jadi besok kapok dia kan? Besok kapok. Yang tadinya bagus gambarnya terus kita pesan gini diantar ke sana kok lain. Berarti ada customer merasa dirugikan. Nah, apa ini digital begini bagus, tapi ternyata begini hasilnya. Nah, ini kita tidak mau. Kita harus jual barang apa sesuai yang kita buat, itu yang kita jual, itu yang dinikmati. Gitu. Jadi bagi saya semua pedagang UMKM yang ada di sini, bahkan bukan hanya di Kota Tua, di seluruh wilayah DKI, kami mencoba merambah. Makanya dikawal supaya sesuai yang tersaji dengan asli. Betul. Tersaji dengan asli. Betul. Sama. Jangan beli barang kucing dalam karung katanya ya. Jadi kita tidak tahu apa-apa, contohnya ada gini. Nah, semua. Nah, ini yang saya mencoba dengan teman-teman rekan-rekan pengurus DKI. Tentunya juga banyak bekerja sama dengan pihak pemerintah. Dalam arti ini Pemda DKI, kita memotivasi apapun kesulitannya kami sodorkan ke mereka. Harusnya mereka ini merasa terbantu dengan hadirnya gerakan restorasi pedagang dan UMKM. Pemda DKI harus Pemprov, khususnya Pemprov DKI ini merasa bersyukur. Kami mendorong. Karena jangan hanya mengatakan bahwa UMKM tapi tidak ada semua. Nonsen buat kita. Jangan tataran konsep, slogan gitu ya. Slogan yang sangat. Dan sekarang juga zaman masyarakat udah pintar. Kalau konsep-konsep itu udah nggak laku. Tapi trennya Bapak orang yang mengikuti pelatihan digital ini, yang Bapak lihat trennya positif atau gimana? Gelombangnya gimana Bapak? Mereka ini sangat antusias. Antusias ya? Antusias. Karena kalau kami lakukan itu ada sekitar pertemuan kadang itu paling minim itu 50 orang. Lumayan. Kami mencoba bekerja sama salah satu bank juga mau membantu. Ya, salah satu bank pemerintah ya bekerja sama kita untuk memberikan permodalan. Karena permodalan ini momok juga ini momoknya buat pedagang-pedagang UMKM ini kan butuh. Jangan semua sudah bagus, tapi mereka itu butuh modal. Manajerial juga. Di pelatihan itu kan bisa semua. Ada kami memberikan pelatihan itu, bahkan mau mendampingi dalam permodalan. Dengan permodalan kami juga memberikan satu sertifikat
sertifikasi. Oh iya, sertifikasi itu Sertifikasi supaya yang sangat bahwa mereka ini betul-betul punya apa namanya produk yang dikeluarkan dengan program apa namanya kinerjanya itu ya, berkualitas. Tidak hanya sekedar UMKM ini percuma. Saya sangat-sangat menitik beratkan kepada teman-teman kalau dalam pembinaan perlu kita tingkatkan semua dari segala, dari skillnya, ya, produknya, ya, kita balik. Yang tadi saya ada abang ngomong bahwasanya antara apa tadi produk is saya balik tadi kan, produk is king, market pemasaran is queen. Saya balik kan tadi bahwasanya bahwa kalau bisa produk ya itu is queen, market is king. Jadi balik ratunya produk, rajanya itu. Rajanya yang harus menjual gitu loh. Karena semua titah-titah raja itu harus dikeluarkan. Bukan ratu yang mengeluarkan. Perintah itu. Jadi sangat-sangat. Tapi ini Pak, soal ini juga manajerial. Kadang banyak juga pelaku UMKM uang yang masuk itu cash flow, pengaturan keuangan, manajerial itu juga perlu loh Pak. Jangan sampai nanti penjualan meningkat, tapi karena banyak juga yang gulung tikar karena manajerial yang gagal gitu, yang salah asuh gimana? Nah ini yang saya bilang tadi, perlunya pengawasan dalam arti kalau udah berhubungan dengan bank, dengan manajerial ini bank apa segala duit, ini harus. Jangan kita hanya menjual barangnya, duitnya kemana, larinya ke sana aplikasi, sedangkan kembali kepada apalagi produsen itu lambat. Nah sedangkan mereka berputar modalnya. Jadi tolong dibuat ya seperti pengawasan pemerintah tadi. Punya aplikasi, aplikasi harus dikontrol, bagaimana dengan produsennya juga, bagaimana dengan customer, itu nyampe semua, berputar satu arah. Jangan ada yang mandek. Kalau ada yang mandek, tumpuk. Kalau mandek jadi produsen, tidak punya modal, dia kasihan. Harus kayak gini, mengulang kembali. Akhirnya apa? Ada kepuasan pelanggan ketika order tidak ada dipenuhi oleh barang, karena tidak punya kemampuan untuk mencetak. Mereka memproduksi 100 sedangkan permintaannya itu 200. Nah, sedangkan dia mau buat itu dia harus butuh modal. Nah, modal ini gimana dapatnya? Ya harus. Berarti harus sepaket ya, Pak? Sepaket. Di hulu brand kemasan diperbaiki, di hilir juga pemasaran juga diperkuat gitu kan. Jadi antara permintaan dan produksi itu harus sama. Penawarannya kan enak gitu. Jangan kita selalu timbang. Ketimpangan UMKM sangat fatal. Oke, terakhir ini Pak Iris tipis-tipis, apa yang menjadi program ataupun visi misi Garpu DKI? Silakan Pak Kris. Program kami ya tetap situ. Satu, yang pertama bahwa UMKM DKI paling tidaknya harus lebih memahami atau lebih naik kelas. Naik kelas dari arti kata, dari segalanya. Dari produknya, pemasarannya, kualitasnya, itu yang perlu dijaga UMKM DKI. Karena barometernya, semua UMKM ini adalah ada di DKI seluruh. Ya. Nah, kami mencoba juga membuat satu aplikasi ini yang sangat bisa menunjang diri. UMKM ini, di Garpu sendiri yang mempunyai harus punya aplikasi. Jadi pedagang bisa masuk ke sistem itu nanti. Jadi nggak perlu dia bikin aplikasi sendiri. Nggak perlu pakai aplikasi. Jadi kami ada aplikasi induk, tidak memberatkan para pedagang. UMKM itu mereka nanti induknya masuk ke Garpu. Jadi aplikasinya di Garpu yang buat, mau produk apa semua nanti itu bagus ada di dalam Garpu sendiri. Jadi Garpu akan mengontrol dan tidak memberatkan para UMKM. Aplikasi dibuat oleh Garpu, permodalannya oleh Garpu sendiri, sehingga mereka hanya mendaftar, menyodorkan produknya, bereaksilah aplikasi itu. Oke, berarti dapat saya simpulkan dari iris tipis-tipis dengan Pak Kris ini adalah Garpu akan mengawal di bidang permodalan, pemasaran, manajerial, dan digitalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kreativitas lainnya. Tentunya. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Kris, sampai bertemu kembali.